Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Kita melanjutkan Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Kita masuk di bab ke-30. Babu maja'a fil istisqa'i bil anwa. Bab pembahasan tentang menisbatkan air hujan kepada rasi bintang. Maksudnya bab ini keyakinan bahwa turunnya air hujan disebabkan karena rasi bintang tertentu yaitu karena susunan rembulan. Yang dimaksud dengan anwa itu rembulan, posisi rembulan seperti ini, yaitu intinya bahwa meyakini hujan turun disebabkan karena pengaruh perbintangan, baik bintang atau matahari atau rembulan, tapi biasanya dikaitkan dengan rembulan. Kalau posisi rembulan seperti ini, berarti ini pasti akan turun air hujan. Itu yang dinamakan dengan al-anwa atau yang dinamakan dengan nau. Di bab ini penulis membawakan 3 atau 4 dalil. Yang pertama firman Allah Ta'ala, wa qaulillahi ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Waqi'ah ayat ke-82, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian menjadikan rizki kalian bukan kepada Allah Ta'ala. Annakum tukadzibun, dan memang kalian pendusta. Kemudian yang kedua, hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim, wa Nabi Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Abu Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Ada 4 perkara yang termasuk warisan jahiliyah, la yatrukunahunna, di mana umatku tidak bisa meninggalkan. Ada 4 perkara yang merupakan kebiasaan jahiliyah, tapi umatku tidak bisa menghilangkan, yaitu itu masih ada di budaya kaum muslimin. Yang pertama, al-fakhru bil ahsab, bangga dengan nasab, garis keturunan. Wa ta'nu fil ansab, dan mencela nasab orang, merendahkan nasab orang. Wal istisqa bin nujum, menisbatkan air hujan kepada bintang. Wa niyahah, kemudian yang keempat, niyahah, meratap kepada si mayit. Wa qala, kemudian Rasulullah bersabda, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha, seorang wanita yang niyahah, meratap, jika dia tidak bertobat sebelum meninggal, tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiranin, maka nanti di hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam kondisi dia memakai pakaian di mana pakaian ini terbuat dari tembaga. Wadirun min jarabin, atau akan dipakaikan pakaian yang di dalamnya banyak kuman. Rawahu Muslim, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang ketiga, walahuma an Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu, dan dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, shallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi bil Hudaybiyah, pernah Rasulullah salat menjadi imam bagi kita, bagi kami salat subuh di Hudaybiyah.
ala ithri sama'in kanat minal lail, di mana di waktu subuh ada bekas air hujan karena malamnya hujan. Falamma insarafa aqbala 'alan nas, ketika beliau selesai sholat maka beliau menghadapkan wajah kepada para sahabat. Faqala, kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka, hal tadruna madza qala rabbukum, kalian tahu enggak apa yang Allah firmankan? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, maka para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, maka Rasulullah mengatakan, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Allah Ta'ala berfirman, di pagi hari ini ada di antara hambaku yang beriman kepada aku, ada juga yang kafir kepada aku. Wa amma man qala, siapa yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, kita mendapatkan air hujan karena karunia Allah dan rahmatnya. Fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukab, maka orang itu mukmin beriman kepada saya, kafir kepada bintang. Wa amma man qala, tetapi siapa yang mengatakan mutirna bi nau'i kadza wa kadza, kita mendapatkan air hujan karena bintang ini dan bintang itu. Fadzalika kafirun bi, orang ini telah kafir kepada aku, yaitu kepada Allah Ta'ala, mu'minun bil kaukab, dan dia beriman kepada bintang. Kemudian yang keempat, walahuma min hadits Ibnu Abbasin, dan dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim juga dari hadis Abdullah bin Abbas, maknahu, yang maknanya seperti tadi, seperti hadis Zaid bin Khalid. Wa fihi, tetapi ada tambahan, qala ba'duhum, sebagian sahabat mengatakan, laqad shadaqa nau'u kadza wa kadza, memang benar rasi bintang ini dan ini, sehingga tidak meleset, yaitu ketika datang rasi bintang ini akhirnya turun air hujan. Fa'anzalallahu hadhil ayah, akhirnya Allah turunkan ayat di surat Al-Waqi'ah ayat ke-75, fala uqsimu bimawaqi'in nujum, aku bersumpah kepada rasi bintang. Ila qaulihi, sampai firman Allah Ta'ala, tukadzibun, kalian mendustakan aku. Ini bab yang dibawakan oleh penulis berkaitan dengan penisbatan air hujan kepada bintang. Berkaitan dengan menisbatkan air hujan, turunnya air hujan kepada bintang, rasi bintang, atau yang dinamakan dengan anwa atau nau. Maksudnya itu nau ini maksudnya kalau dipelajari, maksudnya di budaya yang mereka zaman dulu. Jadi rembulan itu kan ada manazilnya. Manazil itu tempatnya. Rembulan itu kan 28 hari. Sehingga nanti 28 hari kembali ke awal. Rembulan itu seperti itu. Sehingga rembulan itu kalau sudah selesai, yaitu salatnya itu sudah jatuh atau sudah datang waktu subuh, rembulan itu akan jatuh ke manzil yang kedua. Manzil itu tempat kayak terbit rembulan. Sehingga rembulan itu nanti setiap malam dia masuk ke manzilnya atau tingkatan, nanti masuk lagi. Nanti semakin naik rembulan itu sampai menjadi purnama. Kalau sudah di puncak itu purnama. Purnama mulainya 13, 14, 15, 14 itu puncak. Jadi puncaknya rembulan itu bisa bulatan total itu di hari ke-14. Nanti setelah itu turun kembali. Sehingga 13, 14, 15 itu dinamakan dengan ayyamul bid, yaitu malam-malam yang terang, atau dinamakan purnama. Purnama itu 3 hari, tapi puncaknya di 14. Kenapa? Karena setiap 28 itu ganti hilal. Hilal itu bulan baru. Kalau tidak kelihatan hilal, digenapkan menjadi 29. Tetapi bulan dalam Hijriyah itu enggak keluar dari 28 dan 29. Berbeda dengan yang Masehi. Kalau Masehi itu bisa 28, bisa 29, bisa 30, bisa 31. Sehingga nanti hitungannya, fahami ya di sini, hitungannya antara Hijriyah sama Qamariyah itu, antara Hijriyah dengan Masehi itu berbeda. Bedanya apa? Nanti jumlahnya itu lebih banyak Masehi daripada Qamariyah. Sehingga nanti kalau dihitung-hitung setiap 30 tahun
selisihnya setahun. Setiap 30 tahun itu selisihnya setahun. Maka itu Nabi Muhammad misalkan umurnya 63, itu 63 Masehi, 63 Hijriyah. Dengan penggunaan rembulan. Itu bukan 63 Masehi kayak kita. Kayak kita kan pakainya Masehi. Kalau pakai Masehi, Nabi Muhammad itu umurnya 61. 61. Kenapa 61? Karena setiap 30 tahun selisihnya setahun. Selisih setahun. Maka 30 berarti setahun. Maka berarti Nabi Muhammad itu kalau pakainya Masehi umurnya 61. Bukan umurnya 63. 63 itu kalau Hijriyah. Jadi kalau bulan Hijriah itu pasti paten 28. Bulan Hijriah itu 28 per bulan. Kalau tidak kelihatan hilal, genapkan menjadi 29. 29 nanti digenapkan menjadi 30. Salasin, yaitu digenapkan menjadi 30. Sehingga manazil itu ada, manazilnya itu. Lah nanti mereka, yaitu bangsa Arab itu, mereka itu mengaitkan hujan itu dengan manzilah-manzilah tadi. Kalau posisi manzilahnya seperti ini, biasanya turun hujan. Nah, itu yang dinamakan dengan al-istisqa bil anwa, yaitu penisbatan air hujan kepada bintang. Apa hukumnya seperti ini? Hukumnya seperti ini itu apa? Al-istisqa bil anwa, itu kata para ulama, ini termasuk bentuk kesyirikan. Tapi syirik apa? Syirik akbar atau syirik asghar? Karena syirik itu ada dua, ada syirik akbar, ada syirik asghar. Maka nanti terbagi menjadi dua. Bisa menjadi syirik akbar, bisa menjadi syirik asghar. Syirik besar, syirik kecil. Bedanya apa? Kalau dia itu hanya penisbatan saja, dia meyakini bahwa hujan turunnya dari Allah, tetapi penyebabnya karena bintang ini, bukan bintang yang menurunkan air hujan, bukan. Tapi bintang itu hanya tanda. Tetap yang menurunkan hujan itu Allah Ta'ala, tapi cuma penisbatannya kepada bintang. Kalau seperti ini, maka ini namanya syirik asghar. Syirik kecil, hukumnya haram, dosa besar. Tetapi ini termasuk syirik kecil. Tapi kalau dia meyakini bahwa bintang berdiri sendiri untuk menurunkan air hujan tanpa Allah Ta'ala, maka keyakinan seperti ini syirik akbar. Nah, jadi perbedaannya nanti di situ. Jadi perbedaannya itu gini, ya perbedaannya itu siapa yang menisbatkan nikmat kepada sebab, lupa kepada Allah yang membuat sebab, maka itu dinamakan dengan syirik asghar. Jadi ini termasuk air hujan. Air hujan itu kan nikmat Allah Ta'ala. Kalau nikmat Allah dinisbatkan kepada sebab tertentu, misalkan lupa dengan yang menciptakan sebab, maka dia jatuhnya syirik asghar. Dan itu bukan hanya air hujan, banyak. Misalkan gini, kesembuhan itu nikmat. Kalau kita menisbatkan kesembuhan kepada sebab itu apa? Dokter. Sebabnya pengobatan itu obat. Kita lupa dengan Allah, sehingga kita katakan, kalau seandainya bukan dokter ini, penyakit saya nggak akan sembuh. Dia menisbatkan pengobatan kepada sebab, tidak kepada yang menciptakan sebab, yaitu Allah Ta'ala. Maka itu jatuhnya syirik. Tapi syiriknya apa? Syiriknya syirik asghar. Selama dia masih meyakini bahwa semua yang mendatangkan penyakit dan mendatangkan pengobatan itu Allah Ta'ala. Cuma dia itu dalam ucapannya itu menisbatan pengobatan kepada dokter atau kepada obat, maka ini syirik. Tapi syiriknya syirik kecil. Syiriknya itu syirik kecil. Jadi syirik kecil itu apa? Menisbatkan kenikmatan kepada sebab. Demikian juga tadi, kalau dia itu menisbatkan turunnya air hujan kepada angin ini, atau kepada rasi bintang ini, atau posisinya karena matahari seperti ini, bulan seperti ini, maka itu jatuhnya syirik asghar. Selama dia masih meyakini bahwa Allah yang menurunkan air hujan. Tapi kalau dia meyakini secara totalitas, secara berdiri sendiri, bahwa air hujan itu bisa, bintang itu bisa menurunkan air hujan tanpa Allah Ta'ala, maka ini nanti jatuhnya syirik akbar. Jadi walaupun sama-sama syirik, syirik itu berbeda. Syirik itu tidak satu tempat. Syirik itu bisa syirik akbar, bisa syirik asghar. Maka itu setiap perkara harus kita dudukkan.
Kalau kita itu mau menghukumi sesuatu, setiap perkara itu harus kita dudukkan gambarannya seperti apa. Gambarannya itu seperti apa, sehingga jangan cuma sekedar kita globalkan. Hukuman secara global, kita menghukumi sesuatu secara global itu bahaya. Bahaya. Jadi tidak bisa langsung kita hukumi secara global. Kita harus dudukkan, ini kalau seperti ini apa ya hukumnya ya? Kalau seperti ini nanti apa hukumnya? Sehingga nanti dengan gambaran yang berbeda, akhirnya nanti bisa hukumnya berbeda-beda. Di sini yang beliau bawakan di sini yang pertama, Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Waqi'ah ayat 62. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Waqi'ah. Di surat ini Allah Ta'ala menggambarkan banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Jadi Allah Ta'ala memberikan kepada kita banyak kenikmatan. Nah, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini bermacam-macam, jenisnya banyak. Allah sebutkan di sini banyak sekali kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Allah Ta'ala berfirman misalkan di surat sebelumnya, di surat Al-Waqi'ah, Allah Ta'ala mengatakan di surat Al-Waqi'ah ayat 68. Ini bicara tentang air hujan. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Apakah kalian tidak melihat air yang kalian minum? Itu air apa? A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkan air hujan atau kami yang menurunkan? Lau nasya'u ja'alnahu ujajan. Kalau seandainya kami menghendaki, air hujan itu akan kami jadikan asin. Karena air hujan itu datangnya dari lautan. Tapi alhamdulillah Allah menyaring air laut yang asing, disaring menjadi air tawar, kemudian dibawa dengan angin, awan, setelah itu disebar sama Allah Ta'ala. Falaula tashkurun, kenapa kalian gak bisa bersyukur akan nikmatnya air itu? Afara'aitumun narol lati tunur. Apakah kalian tidak melihat api yang kalian nyalakan untuk masak, untuk menghangatkan badan kalian? A'antum ansya'tum syajarataha. Apakah kalian yang menciptakan kayu-kayu untuk membakar? Am nahnul munsyi'un, atau kami yang menciptakan? Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Kami jadikan api sebagai peringatan, dan kami juga jadikan juga sebagai kenikmatan bagi para musafir. Fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah kalian dengan menyebut nama Tuhanmu yang besar. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Aku bersumpah dengan tempat peredaran bintang, namanya mawaqi'un nujum. Wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim. Sesungguhnya itu sumpah yang besar dari Allah Ta'ala. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya ini adalah Al-Quran yang mulia. Fi kitabim maknun, di sebuah kitab yang terpelihara, yaitu di Lauhul Mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali hanya hamba-hamba yang disucikan. Tanzilum mir rabbil alamin, diturunkan dari Allah Tuhan semesta alam. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun. Apakah kalian menganggap remeh berita-berita yang ada di Al-Qur'an? Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Baru di sini apa yang disebutkan sama penulis. Dan kalian menjadikan rizki itu milik selain Allah Ta'ala. Annakum tukadzibun, memang kalian itu adalah makhluk yang suka mendustakan kebaikan Allah Ta'ala. Maksudnya di sini ketika Allah membicarakan tentang air, kemudian Allah membicarakan tentang api, kalian tahu bahwa air dan api itu dari Allah Ta'ala. Tapi anehnya itu ketika kalian itu merasakan kenikmatan itu, kalian lupa bahwa api dan air itu milik Allah Ta'ala. Tetapi kalian malah menisbatkan kepada selain Allah Ta'ala. Kepada siapa? Kepada sebab. Air itu dinisbatkan kepada sebab, api dinisbatkan kepada sebab. Kenapa api itu ada? Karena ada kayu. Memang kayu itu sebab adanya api, korek itu sebab adanya api, tetapi yang menciptakan Allah Ta'ala. Ketika kita menisbatkan api kepada kayu, karena kayu itu membakar, nah itu berarti kita menisbatkan nikmat kepada sebab, bukan kepada zat yang menciptakan sebab. Lah di sini akhirnya terjadi kesyirikan. Maka syirik seperti ini, yaitu syirik yang berupa menisbatkan kenikmatan kepada sebab, lupa dengan yang menciptakan sebab, ini termasuk syirik kecil, dan itu sering sekali kita itu mengatakan seperti itu.
Misalkan kita mengatakan ya, jika kalau seandainya tidak ada korek api, kita nggak bisa bakar ini. Itu ucapan syirik. Kenapa? Karena menisbatkan api kepada korek api. Ya. Walaupun memang benar adanya korek api akhirnya nyala, tetapi yang menciptakan api itu Allah Ta'ala, bukan korek api, bukan kayu bakar yang menciptakan, tetapi Allah yang menciptakan. Cuma Allah menciptakan api dengan perantara kayu bakar, sehingga kayu bakar itu hanya sebab munculnya api, bukan kayu bakar itu yang menciptakan api. Kalau kita menisbatkan sesuatu nikmat kepada sebab, ini syirik. Jika seandainya tidak ada kayu bakar, kita tidak bisa bikin api unggun, syirik. Kenapa? Jika seandainya bukan karena Allah, kita tidak bisa membakar api dengan kayu bakar, sehingga nisbatkan nikmat kepada Allah Ta'ala. Jika bukan karena sebab awan, tidak mungkin datang air hujan. Keliru. Awan tidak menciptakan air hujan, tetapi yang menciptakan air hujan itu Allah Ta'ala. Maka kenikmatan harus dinisbatkan kepada Allah yang menciptakan kenikmatan, tidak boleh dinisbatkan kepada sebab yang dengan sebab itu Allah memberikan kenikmatan. Kalau kita menisbatkan nikmat kepada sebab, jatuhnya syirik. Tapi syiriknya apa? Syirik kecil. Jadi syirik kecil itu ya, syirik kecil itu kan beda dengan syirik akbar. Syirik kecil itu tidak membuat orang itu kafir, tidak membuat orang itu keluar dari Islam, tidak menyebabkan orang itu kekal neraka jahanam, tidak menjadikan orang itu batal semua amalannya, tidak. Berbeda dengan syirik akbar. Tapi walaupun itu syirik kecil, tapi itu termasuk dosa besar. Syirik walaupun kecil itu lebih parah daripada dosa dan maksiat, karena sudah dinamakan sebagai bentuk kesyirikan, itu dosanya parah. Lah, dosa syirik atau syirik kecil itu biasanya terjadi dari sebab dua pintu, satu dari dua pintu. Yang pertama, syirik kecil itu seringnya itu masalah al-qasad. Qasad itu tujuan, niat. Orang yang ibadah tujuannya bukan karena Allah Ta'ala, syirik. Tapi syiriknya syirik kecil. Orang sholat tujuannya bukan untuk Allah Ta'ala, tapi tujuannya supaya dipuji. Orang sedekah supaya dikenal sebagai seorang yang dermawan, syirik. Tapi syiriknya syirik kecil. Jadi riya, ibadah tujuannya selain Allah Ta'ala, itu syirik kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, seringnya syirik kecil itu, yang kedua, pintunya itu pada lafadz, ucapan. Jadi seringnya syirik kecil itu munculnya seringnya pada tujuan, niat. Yang kedua, seringnya itu munculnya pada lafadz. Lafadznya itu apa? Nah, itu seringnya ini, menisbatkan nikmat kepada sebab, lupa dengan zat yang menciptakan sebab. Jadi kalau misalkan kita mau memuji kayu bakar, karena dengan itu akhirnya kita bisa bikin api unggun, maka yang benar itu kita mengatakan, jika seandainya bukan karena Allah, kemudian kayu bakar ini, niscaya kita tidak bisa bikin api unggun. Sehingga nisbatkan kepada Allah dulu, kemudian lafadznya itu kemudian baru kayu bakar. Kalau misalkan kita itu sembuh dari penyakit saya karena dokter yang mengobati, kita mengatakan, jika seandainya bukan karena Allah, kemudian dokter A, niscaya penyakit saya tidak akan sembuh. Itu yang benar. Tapi ketika kita lupa sama Allah, langsung kita nisbatkan kepada dokter, jika seandainya bukan karena dokter, penyakit saya tidak akan sembuh. Jika seandainya bukan karena kayu bakar ini, kita nggak bisa nyalakan api unggun. Jika bukan karena angin bertiup, tidak akan turun air hujan. Ini syirik semua. Kenapa? Karena dia menisbatkan nikmat kepada sebab, lupa dengan yang menciptakan sebab. Tapi ini termasuk syirik kecil. Kemudian yang kedua yang dibawakan oleh beliau, hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, 4 perkara yang termasuk perkara jahiliyah. Jahiliyah itu maksudnya budaya sebelum Islam. Dan perkara yang dinisbatkan kepada jahiliyah, maka hukumnya haram. Perkara yang dinisbatkan kepada jahiliyah, maka hukumnya haram. Seperti tabarruj. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatul ula. Kalian wahai wanita jangan tabarruj. Berarti apa hukumnya tabarruj? Hukumnya haram. Kenapa? Karena dinisbatkan kepada perbuatan jahiliyah. Semua amalan yang dinisbatkan kepada jahiliyah, maka itu perbuatan yang haram. Haramnya itu nanti bisa syirik, bisa tidak.
Rasul mengatakan di sini ada 4 perkara dari budaya jahiliyah yang umatku sampai sekarang gak bisa meninggalkan. Yang pertama, al-fakhru bil ahsab, bangga dengan kedudukan. Yaitu orang itu bangga dengan kedudukan. Kedudukan itu ya bisa ahsab, itu bisa kehormatan, bisa jabatan, bisa harta. Yang penting kehormatan lah di mata orang. Nah, itu termasuk bentuk jahiliyah. Ini. Jadi ahsab itu wibawa. Orang bangga dengan wibawa yang sudah diraih. Ini bahaya. Itu termasuk bentuk jahiliyah. Kenapa? Karena orang-orang Arab jahiliyah seperti itu. Orang Arab jahiliyah itu ya, walaupun mereka itu jahiliyah, tapi mereka itu sangat menjaga wibawa. Dan wibawa itu sangat mereka jaga. Kita sebagai seorang muslim juga harus menjaga wibawa. Tapi sombong, berbangga diri dengan wibawa yang kita miliki itu jahiliyah. Kenapa? Karena dalam agama kita itu kemuliaan itu ada pada ketakwaan. Ya, yaitu keutamaan seseorang itu ada pada takwanya. Bukan pada ahsab, kedudukan di mata orang. Walaupun kita itu harus menjaga wibawa. Kita harus menjaga kedudukan kita. Seorang muslim itu harus menjaga wibawa. Jangan sampai kita itu meletakkan tempat, yaitu kita itu meletakkan diri kita ke sebuah tempat yang nanti orang itu akan merendahkan kita. Seorang muslim itu punya wibawa, namanya muru'ah, harga diri. Nah itu ulama-ulama kita itu, mereka itu sampai tidak mau makan di pasar. Kenapa tidak mau makan di pasar? Apakah hukumnya haram? Tidak. Tapi dengan makan di pasar, wibawa mereka jatuh. Sehingga wibawa itu harus kita jaga. Kenapa? Dengan sebab wibawa kita itu kita jaga, ilmu kita itu bisa bermanfaat sama orang lain. Kenapa orang itu mau mendengar misalkan saya mengatakan sesuatu? Karena saya masih punya wibawa. Kalau orang sudah nggak punya wibawa, jatuh harga diri dia di mata masyarakat, masyarakat tidak mau mendengar lagi. Sehingga kita itu harus menjaga asab kita, kedudukan kita di mata orang. Cuma jangan itu menjadi standar kemuliaan. Kenapa? Karena inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Sedangkan pandangan mata orang itu bukan standarisasi kemuliaan. Orang memuji atau tidak memuji itu nggak ada standarnya bagi kita. Karena kalau kita itu mencari kemuliaan pada pandangan mata orang, rugi sekali kita. Dan itu nggak bisa digapai. Nah itu kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan ridhon nas ghayatun la tudrak. Mencari ridhonya manusia adalah tujuan yang tidak bisa digapai. Kenapa? Karena pandangan orang itu ya namanya orang itu memandang sesuai dengan kacamata dia. Contohnya mata kita misalkan, orang kita ya. Kita itu menilai kemuliaan seseorang itu pada apanya? Pada harta dia, jabatan dia, ketuaan dia di masyarakat. Nah, itu namanya orang mulia. Sedangkan orang yang miskin nggak dipandang mulia oleh masyarakat. Berarti menunjukkan apa? Pandangan mata orang itu sesuai dengan kacamata dia. Nah kita, bukan berarti kita itu hinakan diri kita. Jangan, kita itu harus muliakan diri kita. Tetapi kita ingat bahwa pujian manusia bukan menjadi standar kemuliaan. Maka kita jangan mulia, merasa kita itu tinggi kalau kita itu dipuji banyak orang. Tidak, kita mulianya itu karena ketakwaan kita, bukan pandangan orang. Tetapi jangan sekali-kali kita juga rendahkan diri kita di mata orang. Nggak boleh juga. Jadi fahami ya, jangan kita itu salah faham. Karena banyak nanti cara memtazkiyah diri itu banyak yang salah faham. Kan memang kita itu harus memperbaiki hati kita. Ya, hati kita itu harus kita perbaiki. Tapi zahir juga harus kita perbaiki. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Ta'ala, tapi di mata orang kita itu menjadi orang yang rendah. Nggak boleh juga kita seperti itu. Maka kata para ulama mengatakan la taj'al nafsaka urdatan lituhmah. Kamu jangan meletakkan diri kamu di sebuah tempat yang akan menjadi prasangka buruknya orang. Sehingga kita itu harus menjaga zahir kita dan batin kita. Batin kita jaga, zahirnya juga kita jaga. Orang itu berwibawa. Jadi jangan sampai kita itu mengamalkan sesuatu yang menjadikan harga diri kita itu jatuh di mata orang. Tapi fahami, bukan itu yang kita harapkan. Kita tidak mengharapkan pujiannya orang. Tidak. Tetapi
yang kita harapkan itu ridhonya Allah Ta'ala. Tapi dengan kita itu dipuji sama orang, kita itu dihormati sama orang, kebaikan kita itu bisa bermanfaat, ilmu kita itu bisa bermanfaat. Maka ulama-ulama kita salaf dulu, mereka sangat menjaga kehormatan, namanya muru'ah, harga diri, sehingga sampai terkadang mereka itu mengharamkan sesuatu untuk diri mereka supaya tidak jatuh wibawa mereka di hadapan manusia yang lain. Jadi al-fakhru bil ahsab, bangga dengan kedudukan. Saya ini loh seperti ini. Apalagi kalau dia itu punya jabatan. Yang kedua, termasuk kebiasaan jahiliyah itu watta'nu fil ansab, merendahkan dan mencela nasab orang. Nasab itu garis keturunan. Orang berbangga dengan garis keturunan. Loh, bapak saya itu orang hebat. Sedangkan kamu itu anak siapa kamu kan itu. Ya. Memuji orang tua atau nenek moyang dan merendahkan nenek moyangnya orang itu tidak dibolehkan. Itu termasuk kebiasaan jahiliyah. Kemudian yang ketiga, ini yang masuk dalam pembahasan kita, wal istisqa bin nujum, dan menisbatkan air hujan kepada bintang. Yang tadi saya sebutkan, yaitu bisa nanti jatuh pada syirik akbar, juga bisa jatuh pada syirik asghar. Kemudian yang keempat, wan niyahah. Niyah itu meratap. Meratap itu apa? Meratap itu menampakkan ketidakterimaan dengan takdir Allah Ta'ala. Sampai ditampakkan gitu. Itu namanya meratap. Sehingga meratap itu bisa dengan teriak. Meratap itu bisa juga dengan merobek-robek baju. Meratap itu juga bisa dengan cara mencakar-cakar rambut. Meratap itu juga bisa misalkan merusak barang, piring-piring dipecah, tembok-tembok dipukul. Nah, itu namanya meratap. Apa sih meratap itu? Meratap itu menunjukkan dia itu nggak terima dengan takdir Allah Ta'ala. Itu namanya meratap. Nah, jadi gini, berkaitan masalah musibah yang Allah turunkan kepada kita, musibah. Musibah itu apa saja? Bisa karena meninggal keluarga kita yang kita cintai, atau mungkin karena harta kita itu hilang, atau karena kesehatan, atau macam-macam lah, itu namanya musibah. Di dalam menghadapi musibah, nanti manusia itu bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat iman mereka. Itu nanti ada 4 tingkatan. Ada 4 tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi, bersyukur. Bersyukur dengan adanya musibah yang Allah turunkan. Tapi ini orang yang paling tinggi keimanan mereka. Apa itu syukur? Syukur itu lebih suka musibah daripada kenikmatan. Itu namanya bersyukur. Jadi ini ada 2 pilihan ya. Ini ada 2 pilihan. Ada 2 pilihan. Nikmat, musibah. Ada nikmat, ada musibah. Contohnya misalkan kekayaan itu nikmat, kemiskinan musibah. Antara 2 ini, tingkatan syukur itu apa? Syukur itu adalah orang yang ditimpa musibah lebih dia cintai daripada ditimpa kenikmatan. Sampai akhirnya bisa mengatakan alhamdulillah dengan ujian ini. Kenapa? Karena dia suka dengan ujian daripada kenikmatan. Kenapa seperti itu? Karena ujian yang Allah timpakan sebagai penghapus dosa, sehingga dia itu senang sekali dengan musibah. Tingkatan orang seperti ini hanya orang paling tinggi derajat iman. Gak bisa sembarangan orang masuk ke sini, gak sembarangan. Kenapa? Karena namanya kita, normalnya kita ya, semua kita lah gitu. Kita itu suka dengan kenikmatan, dan kita nggak suka dengan musibah. Kodratnya kita itu suka dengan sesuatu yang membuat kita bahagia. Sedangkan sesuatu yang membuat kita sedih itu kita nggak suka. Itu normal lah, manusia itu seperti itu semua. Tetapi orang-orang yang imannya sudah tinggi, dia lebih suka musibah daripada kenikmatan. Bahkan kata para ulama ya, orang-orang yang zuhud itu sudah sampai tinggi derajatnya itu. Sampai dia itu sudah nggak butuh dunia. Cirinya orang yang zuhud itu kata para ulama, ada orang yang zuhud itu orang yang nggak peduli dengan dunia. Ada cirinya. Di antara cirinya itu, dia lebih suka akhirat daripada dunia. Sehingga dia bisa sholat, dia bisa puasa, itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Dia nggak peduli dengan dunia dan seisinya. Yang penting dia bisa sholat, yang penting dia bisa puasa. Ini namanya orang zuhud. Yang kedua, di antara ciri orang zuhud itu berat ini. Yang kedua ini berat sekali. Cacian, celaan manusia lebih dia cintai daripada pujian mereka.
Kenapa? Karena dia nggak peduli dengan dunia. Sehingga tingkatan ulama-ulama yang mumpuni, dia lebih suka dicaci maki dengan orang-orang yang hasad daripada dipuji. Kenapa? Karena kalau dia itu dicela atau direndahkan sama orang-orang yang hasad, berarti dia itu derajatnya naik. Allah itu kalau pengen menaikkan derajat seseorang, idza aradallahu nashra fadilatin ataha laha lisanal hasud. Ada seorang ulama yang mengatakan kalau Allah pengen menyebarkan kebaikan seseorang, mengangkat derajat seseorang, Allah akan membukakan lisan orang-orang yang hasad untuk mencela dia. Sampai akhirnya orang itu dicela habis-habisan, kalau dia sabar, naik derajatnya. Ibaratnya seperti apa? Seperti gaharu, di mana bau harumnya gaharu tidak akan terasa kecuali kalau tidak dibakar. Ketika gaharu itu dibakar, dupa itu dibakar, baunya menyebar kemana-mana. Demikian juga kebaikan orang. Untuk mengangkat derajatnya orang itu harus diuji. Kalau dia sabar, tingkatannya tinggi sekali. Maka dia itu ketika ditimpakan musibah, dia bersyukur. Ini tingkatan tinggi sekali. Yang kedua, di bawahnya syukur, ridho. Di bawahnya syukur itu ridho. Ridho itu apa? Antara musibah dengan kenikmatan setengah-tengah. Saya juga senang dapat kenikmatan, saya juga senang dapat musibah. Ridho semualah saya itu. Ya saya ditimpa musibah ya ridho, saya terima dengan lapang hati. Saya dapat kenikmatan ya ridho juga saya terima dengan lapang dada. Sama, antara musibah dengan kenikmatan bagi saya semua sama. Nah, ini namanya orang yang ridho. Raditu billahi rabban. Saya ridho Allah sebagai Tuhan saya. Mau Allah ngasih saya kenikmatan, ya alhamdulillah. Allah ngasih kepada saya musibah, alhamdulillah. Saya ridho dengan putusan Allah Ta'ala. Ini tingkatan di bawahnya. Tingkatan luar biasa loh ini. Kemudian di bawahnya yang ketiga, ini batasan minimal. Batasan minimal dinamakan dengan sabar. Sabar itu wajib, karena itu sudah paling minimal. Sabar itu apa? Memaksa diri untuk menerima musibah walaupun berat. Jadi paham ya, kalau sabar ini aslinya itu dia nggak terima. Aslinya dia itu kalau dia ngitung-hitung lebih suka nikmat daripada musibah. Itu namanya orang yang sabar. Sabar itu, saya itu lebih suka jadi orang kaya daripada orang miskin. Saya itu lebih suka sehat daripada sakit. Saya lebih suka dipuji daripada dicela. Tapi ketika saya mendapatkan musibah, penyakit, keluarga saya meninggal, saya paksa diri saya walaupun berat. Sehingga dinamakan dengan sabar. Sabar itu apa? Al-habsu. Saya kekang syahwat saya untuk menerima apa yang ditakdirkan sama Allah Ta'ala. Walaupun mati-matian saya menerima itu. Nah, itu namanya sabar. Sehingga tingkatan sabar itu tingkatan wajib. Tidak boleh selain itu, nggak boleh. Di bawah itu nggak boleh. Lah, kalau kita nggak bisa ini, maka kita turun ke bawah. Lah, ke bawah itu namanya sukht. Tidak terima dengan takdir yang Allah Ta'ala takdirkan kepada dia, ketika takdir itu jelek versi dia. Ketika dia tidak terima, akhirnya dia akan mengungkapkan ketidakterimaan dia. Kalau meninggal dunia, dia meronta-ronta, keluarganya meninggal, anaknya meninggal, teriak-teriak, menyobek-nyobek baju. Nah, ini namanya niyahah. Niyahah itu apa? Niyahah itu tanda untuk menampakkan ketidakterimaan dia terhadap takdir Allah Ta'ala dalam hati. Itu namanya niyahah. Sehingga niyahah itu hukumnya haram. Kenapa? Karena minimal itu sabar. Minimal itu sabar. Sehingga kita bisa sabar saja sudah luar biasa. Tapi kalau kita bisa ridho, luar biasa lagi. Apalagi kita bisa bersyukur, tingkatan manusia luar biasa. Nggak mudah orang yang bisa sampai seperti itu. Nah, itu Nabi Muhammad ya, ini contoh. Dan itu ya untuk sampai tingkatan seperti ini nggak mudah, berat. Kita butuh iman yang kokoh sekali. Nabi Muhammad itu kan diberikan dua pilihan sama Allah Ta'ala. Nabi Muhammad itu diberikan dua pilihan. Yang pertama menjadi abdun rasul, menjadi seorang hamba tapi dia menjadi rasul. Tingkatan tinggi dalam keimanan tapi dunianya hamba biasa, sederhana. Atau menjadi nabiyun malik, menjadi raja di raja tapi tingkatannya cuma nabi. Nabi itu di bawahnya rasul. Tapi masalah dunia dikasih dunia sebanyak-banyaknya sama Allah. Kayak Nabi Sulaiman lah gitu. Nah, Nabi Muhammad diberikan pilihan ini. Kamu pilih mana ya wahai Muhammad?
Akhirnya Nabi Muhammad memilih menjadi abdun rasul, menjadi hamba yang diangkat menjadi seorang rasul, bahkan tinggi sekali derajatnya keimanan Rasulullah. Tapi dunianya beliau menjadi orang yang sangat-sangat sederhana, dan itu yang beliau pilih. Sehingga ketika beliau punya istri, istrinya belum tentu siap. Sampai akhirnya apa kata Allah Ta'ala? Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika. Wahai Nabi, coba kamu tanya istri-istri kamu. In kuntunna turidnallaha wa rasulahu wa darul akhirata. Kalau seandainya kamu nikah sama saya itu tujuannya apa? Coba nanti semua istrinya Rasul didudukkan satu-satu loh. Kamu nikah sama saya tujuannya apa? Kalau kamu nikah sama saya tujuannya dunia, fata'alaina ummatikunna, tak kasih dunia. Berapa yang kamu mau? Wa usarrihkunna sarahan jamila. Tapi setelah itu saya cerai kalian. Kenapa? Karena kalian tidak bisa menjadi istri saya. Karena yang saya pilih itu nggak mudah. Yang dipilih sama Rasul itu nggak mudah. Tapi kalau kalian itu pengen, yang kalian inginkan dalam pernikahan itu adalah Allah, Rasul, dan hari kiamat, maka Allah akan memberikan balasan yang luar biasa bagi kalian. Akhirnya kan semua istrinya didudukkan satu-satu sama Rasulullah. Aisyah pertama kali. Wahai Aisyah, saya pengen mendudukan kamu satu masalah. Kamu jangan tergesa-gesa untuk menjawab. Kamu rapat dulu sama orang tua. Akhirnya ditanya, apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, saya diperintahkan oleh Allah untuk mentanting kalian satu persatu, yaitu kalian itu harus ditanya satu persatu. Kamu nikah sama saya tujuannya apa? Kalau kamu nikah sama saya tujuannya dunia, tak kasih dunia. Berapa yang kamu minta, tak kasih. Tapi apa? Kamu saya ceraikan. Tapi kalau kamu nikah sama saya tujuannya Allah, hari kiamat, kamu siap menjadi istri saya yang penuh dengan ujian. Tapi kalau kamu siap, kamu diberikan pahala yang luar biasa dari Allah Ta'ala. Akhirnya Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, apakah saya harus tanya sama orang tua masalah ini? Saya jelas nikah sama engkau ya Rasulullah tujuannya akhirat, bukan tujuannya cuma masalah dunia. Ya itu mungkin berat sekali, nggak mudah. Sampai akhirnya Aisyah itu cerita tentang kehidupan Rasulullah luar biasa beratnya. Kayak nggak masuk akal lah, kita itu nggak mungkin bisa lah seperti Rasulullah, itu nggak mungkin. Tetapi Rasulullah bisa seperti itu. Kenapa? Karena tingkatan iman beliau kuat sekali. Oleh itu terkadang itu kalau orang sudah tinggi keimanan dia lebih suka musibah daripada kenikmatan. Sehingga akhirnya ketika ditimpakan musibah, dia itu senang sekali, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, saya diuji seperti ini. Kenapa? Karena saya lebih suka diuji daripada tidak. Ya, karena kalau saya diuji, berarti saya itu orang yang dicintai sama Allah Ta'ala. Tapi untuk menjadi orang seperti ini tidak mudah, karena harus kuat iman kita. Harus kuat. Maka minimal itu sabar. Sabar saja sudah luar biasa. Ketika kita diuji terhadap harta kita, kita diuji terhadap keluarga kita meninggal dunia, kita diuji apa sajalah ujian, kita bisa nerima, walaupun berat kita terima, itu sudah luar biasa kita. Kalau sampai kita nggak bisa menerima, kemudian kita itu mengungkapkan ketidakridhoan kita dengan takdir Allah Ta'ala, itu namanya niyahah. Rasulullah mengatakan wanita yang niyahah. Kenapa wanita? Karena seringnya itu wanita yang tidak kuat terhadap ujian seperti ini itu wanita. Walaupun laki-laki juga sama juga, tapi dominasinya itu lebih banyak wanita. Wanita yang niyahah, nggak bertobat sebelum meninggal, nanti di hari kiamat dibangkitkan, dia nanti akan diberikan pakaian terbuat dari tembaga, di mana tembaga itu kalau dipanaskan semakin mengkeret, atau pakaian tembaga yang dikasih kuman di dalamnya sehingga gatal, digaruk nggak bisa. Itu sebagai azab bagi orang yang niyahah, menunjukkan bahwa ini dosa besar. Niyahah termasuk dosa besar. Sampai Allah sebutkan, Rasulullah sebutkan azabnya, itu kan termasuk dosa besar. Ya, azan dulu.
Kita lanjutkan hadis yang berarti dalil yang ketiga, yaitu hadis dari Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah pernah sholat subuh bersama kami di Hudaybiyah, yaitu ketika ada suluh perjanjian damai dinamakan dengan Suluhul Hudaybiyah. Di waktu Rasulullah sedang di Hudaybiyah, malam harinya hujan. Tapi hujan di Arab itu nggak seperti di kita, yaitu hujannya itu sedikit. Nah, ketika waktu subuh Rasulullah sholat bersama kita, kemudian selesai sholat Rasulullah menghadapkan wajahnya kepada para sahabat. Dan sering Rasulullah itu seperti itu, diskusi ketika selesai sholat subuh itu Rasulullah sering. Terkadang Rasulullah tanya tentang mimpi, siapa tadi malam kalian yang bermimpi. Sering nanti kalau kita lihat ya, banyak riwayat Rasulullah itu sering diskusi dengan para sahabat ketika selesai sholat subuh. Yang dimaksud dengan selesai sholat subuh itu selesai sholat subuh, selesai berzikir. Karena Rasulullah itu kebiasaan beliau kalau selesai sholat subuh ya berzikir. Tapi kan zikirnya nggak disebutkan, yaitu selesai sholat subuh Rasulullah menghadapkan wajahnya kepada para sahabat kemudian bertanya. Tapi kata para ulama ya tetap itu selesai berzikir. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, kalian tahu nggak apa yang Allah firmankan pagi hari ini? Maka para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Setelah itu Rasulullah mengatakan, Allah Ta'ala berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Di pagi hari ini ada orang yang beriman kepadaku, ada yang kafir kepadaku. Siapa yang beriman? Wa amman qala, yaitu orang yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Kami mendapatkan hujan ini karena rahmat Allah, karena karunia Allah. Bukan karena bulan ini kalau di kita kayak itu, ini bulan ini biasanya bulan yang turun air hujan, atau karena angin ini, atau karena kondisi kayak gini bintangnya. Orang seperti itu beriman kepadaku, kafir kepada bintang. Sedangkan orang yang mengatakan mutirna binau'i kadza wa kadza, sedangkan orang yang mengatakan kami mendapatkan hujan karena posisi bintang ini dan ini, maka dia kafir kepadaku, beriman kepada bintang. Rasul di sini menyebutkan bahwa ada orang mukmin dan kafir. Mukmin dan kafir itu apa? Mukmin dan kafir itu apa? Kafir apa ini? Maka fahami ya bahwa kekufuran itu ada dua, kufur akbar, kufur asghar. Seperti syirik, syirik juga ada dua, ada syirik akbar, syirik asghar. Nifak, kemunafikan ada juga dua juga, nifak akbar, nifak asghar. Sehingga nanti setiap syirik, kufur, nifak itu nanti terbagi menjadi dua. Ada yang akbar, ada yang asghar. Nah di sini ada Rasulullah menyebutkan kafir, orang itu kafir kepada aku. Maksudnya kafir itu apa? Di sini itu adalah kufur nikmat. Nah itu kan Rasulullah ketika sholat Id, beliau kan ketika khutbah khusus untuk wanita, maka Rasulullah kan mengatakan, ya wahai para wanita, tasodakna, perbanyaklah sodakoh kalian. Kenapa? Karena kalian itu penghuni neraka yang paling banyak. Ya, saya itu melihat kalian itu penghuni neraka yang paling banyak. Ya. Apakah menunjukkan berarti wanita itu kan penghuni neraka yang paling banyak? Berarti penghuni surga yang paling banyak siapa? Ya wanita juga. Jadi bukan berarti ketika wanita itu penghuni neraka terbanyak berarti laki-laki penghuni surga yang terbanyak. Tidak. Penghuni neraka terbanyak wanita, penghuni surga terbanyak juga wanita juga. Maka Rasulullah mengatakan kalian itu, yaitu kenapa kalian itu harus banyak sedekah? Karena kalian itu penghuni neraka paling banyak. Hanya ada seorang wanita yang sifatnya itu pipinya itu merah. Syaqaul khaddain disebutkan itu, yaitu pipinya itu kayak ada tandanya. Itu nanti sebagai dalil sama Syalbani bahwa menutup wajah tidak wajib, yaitu hukum cadar. Itu pendapat Syalbani. Kalau pendapatnya mazhab Syafi'iyah, demikian juga mazhab Hambali, hukumnya wajib bagi wanita untuk menutup wajah ketika mereka bukan bersama mahram. Akhirnya wanita itu bertanya, loh kenapa ya Rasulullah kita itu menjadi penghuni neraka terbanyak? Maka Rasulullah mengatakan takfurna, karena kalian itu kufur. Kalian itu kufur, kalian itu.
kafir kalian itu. Maka wanita itu tanya lagi, apakah karena kita kafir kepada Allah ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan tidak. Takfurnal ashirah, kalian itu kufur kepada kenikmatan suami, yaitu kalian itu mengingkari kebaikan suami. Lah kufur seperti ini itu dinamakan dengan kufur nikmat. Tidak, yaitu tidak bersyukur akan kenikmatan. Nah, itu namanya kufur. Orang seperti ini kufur. Apakah orang seperti ini kafir? Yaitu kafir itu keluar dari Islam, kekal neraka jahanam? Tidak. Ini dinamakan dengan kufur asghar, kufur yang kecil. Sehingga ada beberapa amal yang Allah juluki kafir tapi nggak keluar dari Islam. Contohnya misalkan di Al-Quran ya, Allah Ta'ala berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang berhukum bukan dengan hukum Allah, maka dia kafir. Kafirnya apa? Bisa kufur akbar, bisa kufur asghar. Tapi yang dimaksud dalam ayat ini kalau kata Abdullah bin Abbas, kufur duna kufrin, kekufuran yang tidak membuat orang itu keluar dari Islam. Kufur tidak membuat keluar dari Islam, itu namanya kufur asghar, bukan kufur akbar, karena tidak keluar dari Islam. Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak semua amal yang dijuluki kafir berarti dia itu keluar dari Islam. Karena kafir itu bisa kafir akbar, bisa juga kafir asghar. Walaupun sama-sama dijuluki kufur. Amal itu dijuluki kufur atau amal itu dijuluki syirik. Tetapi tidak semua syirik itu membuat orang itu kekal neraka jahanam. Orang yang dia itu ingkar kepada kebaikan, itu namanya kufur. Kufur nikmat. Sehingga di sini kalau kita perhatikan, orang yang lupa kepada Allah akan turunnya air hujan, kufur. Kufur. Kenapa? Karena air hujan itu datangnya dari Allah Ta'ala. Kalau dia menisbatkan air hujan kepada selain Allah Ta'ala, itu namanya syirik. Menisbatkan air hujan itu kepada selain Allah Ta'ala, syirik. Nanti syirik bisa syirik akbar, bisa syirik asghar. Sesuai dengan maksudnya apa? Dia itu menisbatkan kepada selain Allah Ta'ala, itu maksudnya apa? Oleh karena itu nanti harus hati-hati ya di sini, harus hati-hati berkaitan dengan masalah pengkafiran orang. Tidak semua amal walaupun dijuluki kafir sama Allah Ta'ala itu, tidak semua itu mengeluarkan dari Islam. Di sini nanti yang membuat rancu orang-orang sekte yang menyimpang namanya Khawarij. Nanti ada dua memang sekte yang sesat, menyimpang, dan mereka itu kayak dua kutub utara selatan yang kontradiksi. Yang pertama, kelompok yang pertama namanya Khawarij dan Mu'tazilah. Yang kedua, ini kutub utara. Kutub selatannya itu Murji'ah. Murji'ah nanti bermacam-macam. Ahlus Sunnah di tengah-tengah. Ahlus Sunnah di tengah-tengah. Bedanya apa? Antara tiga kelompok ini apa? Antara Khawarij, kemudian Murji'ah, kemudian setelah itu Ahlus Sunnah. Nanti yang paling terasa itu perbedaannya pada orang mukmin yang jatuh dalam dosa dan maksiat. Dosa besar. Apa hukumnya? Kalau orang Khawarij dan Mu'tazilah, mereka mengatakan kekal neraka jahanam. Orang itu kekal neraka jahanam sehingga kafir. Cuma dihukumi apa di dunia? Mereka beda berdua ini. Kalau Khawarij mengatakan kafir, langsung dicap sebagai orang kafir mereka ini. Sedangkan Mu'tazilah, mereka mengatakan manzilah baina manzilatin. Orang mukmin jatuh dalam dosa, dia tidak mukmin, keluar dari iman, tapi dia tidak kafir. Dia di tengah-tengah antara mukmin dan kafir. Tapi hukum akhiratnya antara Khawarij dan Mu'tazilah sama-sama kekal neraka jahanam. Ini mereka. Jadi siapa yang punya dosa masuk neraka kekal selamanya? Tidak ada, kata mereka ya. Tidak ada orang yang sudah masuk surga keluar dari surga. Tidak ada orang yang masuk neraka jahanam setelah itu keluar dari neraka. Sehingga siapa yang masuk neraka kekal selama-lamanya. Dan kenapa mereka seperti itu? Karena memang mereka kalau bacanya cuma Al-Quran, memang yang ada di Al-Quran, orang kalau sudah masuk neraka tidak mungkin keluar selama-lamanya. Kenapa? Karena neraka yang Allah sebutkan di Al-Quran hanya nerakanya orang kafir. Sedangkan nerakanya orang mukmin yang berbuat dosa dan maksiat, yang masuk neraka nanti dikeluarkan kalau sudah bersih, itu cuma ada dalam hadis. Sehingga orang yang tidak percaya hadis pasti akan mengingkari. Seperti kelompok sekte, misalnya kelompok yang sekarang muncul juga di Solo,
yang mereka mengatakan mereka itu pakarnya tafsir Quran. Sama juga, ketika mereka tidak beriman sama hadis, jatuh akidah seperti ini juga. Sampai akhirnya mereka harus mengingkari syafaat. Syafaat itu cuma di dunia, di hari kiamat nggak ada syafaat. Hatta Nabi Muhammad nggak bisa memberikan syafaat. Kenapa? Karena kaidahnya orang masuk neraka jahanam kekal selama-lamanya, nggak bisa keluar. Ini kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. Kemudian kelompok Murji'ah, Murji'ah itu lawannya. Kayak dua kutub, kutub utara, kutub selatan. Kalau Murji'ah, mereka mengatakan orang mukmin yang jatuh dalam dosa dan maksiat, mereka orang mukmin sempurna imannya. Bahkan mereka mengatakan imannya pelacur sama imannya Nabi Muhammad itu sama. Ini kata mereka. Sehingga semua orang itu imannya sama, nggak ada perbedaan. Sehingga amal soleh itu nggak menambah, nggak mengurangi iman. Sehingga mau dia itu jadi pelacur, mau jadi orang soleh, imannya sama, nggak ada bedanya. Ini kata mereka. Yaitu kata Murji'ah, kayak bertabrakan lah mereka ini, dua-duanya ini. Setelah itu datang Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah itu kayak di tengah-tengah mereka. Ahlussunnah itu akidahnya yang lurus dari sejak zaman Rasulullah, tapi akhirnya muncul dua akidah yang menyimpang yang membuat rancu. Ahlussunnah itu menggabungkan dua kebaikan. Ini ada kebaikan, satu kebaikan, ini ada satu kebaikan, digabungkan. Yaitu apa akidah Ahlussunnah? Orang mukmin yang jatuh dalam dosa dan maksiat, mereka adalah mukmin naqisul iman, tapi berkurang keimanannya. Berkurang keimanannya itu bisa berkurangnya banyak, bahkan bisa berkurang sampai habis, atau bisa berkurangnya itu sedikit. Sehingga nanti orang mukmin yang jatuh dalam dosa, dosa itu macam semua dosa loh, bisa imannya habis. Kalau dosa yang dia kerjakan itu syirik, kufur. Ini ada orang mukmin sholat, puasa, syahadat, tapi dia mengamalkan kesyirikan, syirik akbar. Dia mengamalkan kekufuran, kufur akbar. Maka imannya berkurang sampai pondasinya hilang semua, sehingga dia keluar dari Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang mukmin berbuat dosa besar tapi nggak berbuat kesyirikan dan kekufuran, maka dia imannya masih ada, pondasinya masih ada, tapi berkurang banyak sekali. Namanya naqisul iman, berkurang imannya. Terus bagaimana kalau seperti ini? Dia nanti kalau datang di hari kiamat belum bertobat dari dosa-dosa itu, terserah Allah Ta'ala. Kalau Allah pengen memaafkan, langsung dimaafkan. Kalau Allah tidak pengen memaafkan, ya mungkin Allah akan azab orang itu di neraka jahanam. Setelah bersih nanti dia dikeluarkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada orang mukmin berbuat dosa, tapi dosanya itu yaitu mengurangi sedikit, dinamakan dengan mengurangi kesempurnaan iman. Misalkan gini, Rasulullah mengatakan, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman orang itu. Demi Allah tidak beriman orang itu. Demi Allah nggak beriman orang itu. Rasulullah ditanya, siapa ya Rasulullah? Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Contoh lagi misalkan, la yu'minu ahadakum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kalau seandainya saya tidak bisa mencintai untuk saudara saya apa yang saya cintai untuk diri sendiri, saya kafir enggak? Karena Rasulullah mengatakan tidak beriman orang sampai dia itu bisa mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Apakah kalau dia itu nggak bisa mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk diri sendiri, apakah orang itu kafir? Tidak. Dia itu berkurang, kesempurnaan imannya itu berkurang. Nah, jadi menunjukkan apa? Menunjukkan orang mukmin yang dia jatuh dalam dosa dan maksiat akan berkurang keimanannya, cuma tidak langsung menjadi orang kafir. Nah, sehingga hati-hati kita dalam mengkafirkan orang itu, hati-hati. Kalaupun toh memang amal dia itu kufur nyata, misalkan ini saya melihat ada orang ini keyakinannya kufur, ini ucapannya kufur, perbuatannya kufur, apakah langsung bisa kita kafirkan? Tidak. Karena kita punya kaidah juga, ya, laisa kullu man waqa'a fil kufri, tidak setiap orang yang jatuh pada perbuatan yang mengkafirkan, waqa'al kufru alaihi, langsung dicap orang itu sebagai orang kafir. Harus iqamatul hujjah, harus dijelaskan, harus ditegakkan, disampaikan, dinasihati, kemudian didakwai. Kalau memang nggak terima, nggak beriman, ya itu baru bisa dikafirkan. Sehingga hati-hati. Jadi perlu kita pahami, ya, pahami penting ini. Salah dalam memaafkan itu lebih mending daripada salah
dalam menghukumi. Walaupun sama-sama salah. Misalkan gini ya, saya salah menghukumi Islam orang padahal dia itu kafir, kan nggak boleh juga. Saya salah menghukumi Islam orang padahal dia itu aslinya kafir, itu kan nggak boleh. Daripada salah menghukumi kafirnya orang padahal dia itu muslim, nggak boleh juga. Tapi mana yang lebih parah? Yang lebih parah itu adalah kesalahan dalam mengkafirkan orang muslim daripada mengislamkan orang kafir. Sehingga hati-hati, mengkafirkan orang muslim itu hati-hati, dosanya bahaya. Khawarij itu kalau kita lihat ya, Khawarij sampai mereka itu hadis yang membicarakan Khawarij itu mutawatir. Coba hadisnya mutawatir loh. Kesalahan Khawarij itu apa? Dia itu kalau masalah ibadah luar biasa, sahabat saja kalah. Masalah sholat, baca Quran, mengamalkan sunnah, luar biasa mereka. Para sahabat saja kalah. Tapi kenapa kok mereka itu sampai dijuluki oleh Rasulullah dengan kilabun nar, anjing neraka jahanam mereka ini? Padahal ibadahnya luar biasa mereka, sunnahnya luar biasa mereka. Karena kesalahan fatal mereka itu mengkafirkan orang muslim. Coba ya, mengkafirkan orang muslim itu dosanya ngeri, gak main-main. Sehingga hati-hati. Maka itu kita itu dalam menghadapi sikap itu nanti mesti ada dua. Ada sikap yang hulu berlebihan menghukumi orang lain, ada yang terlalu meremehkan. Itu semuanya salah semua. Meremehkan ya salah, hulu juga lebih parah salahnya. Sehingga kita tidak boleh mengatakan orang kafir sebagai orang muslim. Keliru, nggak boleh. Tapi kita juga nggak boleh mengkafirkan orang muslim, nggak boleh juga. Nah, sehingga semuanya sama-sama nggak boleh. Ini semuanya, ini yang meremehkan, ini terlalu berlebihan, nggak boleh semua. Tapi hati-hati ya. Biasanya orang-orang yang rajin mengamalkan Islam jatuhnya mesti Khawarij. Hati-hati. Jadi fitnah Khawarij itu dahsyat bagi orang-orang yang semangat Islam. Sedangkan orang-orang yang malas beribadah jatuhnya Murji'ah. Orang-orang awam, pelaku dosa dan maksiat, nah itu mesti akidahnya nanti kalau sesatnya itu mesti Murji'ah. Sedangkan orang yang rajin ibadah, orang yang rajin belajar, orang yang semangat mengamalkan sunnah, kalau kebelabasan, dia nggak belajar yang benar, belabas, semangatnya itu membabi buta, nanti jatuhnya Khawarij. Nah itu semangat itu boleh, semangat untuk mengamalkan sunnah itu silahkan, bagus. Tapi semangat itu dibarengi dengan ilmu. Semangat semata tanpa panduan ilmu nanti berlebihan. Orang mengamal sunnah misalkan, orang kenal sunnah awal-awal, wah sukanya sesat, kafir, bahaya. Karena dia nggak punya ilmu, bahaya. Akhirnya apa? Akhirnya nanti jatuh pada pemikiran Khawarij. Dan itu banyak, hatta di kita, yaitu orang-orang yang kenal sunnah pun sekarang mulai banyak yang jatuh kepada pemikiran takfir. Banyak loh, itu yang jatuh itu sekarang bukan Khawarij murni, mereka bukan ISIS, mereka bukan itu, bukan, mereka itu dulunya Salafi. Dan sekarang komunitas ini banyak Salafi, mereka dulu itu ya sunnah, tapi kebelabasan sampai akhirnya mengkafirkan orang. Dan itu lebih parah. Sekarang yang kelompok ini, yang dulunya Salafi ini parah. Parahnya apa? Kalau yang takfiri, yang ISIS, kelompoknya mereka itu, yang mereka bahas hanya pemerintah, kafirnya pemerintah, tauhid. Sedangkan kelompok ini, yang mereka kafirkan, hatta yang sunnah pun dikafirkan semua. Jadi ngeri loh, gak main-main loh. Yang ini, kelompok ini sekarang bermunculan dan banyak. Yaitu yang dulunya itu ya usaha Salafi, sekarang muncul di sini. Dan mereka menisbatkan ini pemahamannya Syekh Fauzan. Sampai akhirnya apa? Mereka mengkafirkan ulama-ulama Ahlussunnah pun dikafirkan. Bahkan Syekh yang sering ke Indonesia pun dikafirkan sama mereka. Syekh Ibrahim Ruhaili, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili pun dikafirkan sama mereka. Cuma nggak main-main kan mereka ini. Sehingga sampai usaha-usaha sunnah pun dikafirkan. Jadi kalau ngerinya, lebih ngeri mereka daripada yang takfiri asli. Yang takfiri asli, mereka hanya mengkafirkan penguasa. Kalau yang ini, mengkafirkan hatta orang yang sunnah pun dikafirkan. Jadi ngeri, dahsyat. Kenapa? Karena kebelabasan. Terlalu semangat dalam mengamalkan Islam sampai lupa dengan ilmu. Akhirnya apa? Belabas. Itu bahaya. Nah itu Khawarij itu bahaya. Nah itu kalau kita itu semangat mengamalkan Islam itu dibarengi dengan ilmu, belajar terus akidah Ahlussunnah. Karena kalau kita semangat tanpa belajar ilmu, akhirnya nanti kita akan hulu, berlebihan.
Kalau sudah berlebihan nanti kita akan masuk pada akidah Khawarij. Ini bahaya. Ya sampai sini nanti kita lanjut lagi pembahasan berikutnya. Kalau pembahasan berikutnya nanti masuk masalah cinta. Cinta karena Allah Ta'ala. Ya sampai sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain.